Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Faridzi dengan NIM 07241078. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2024 Institut Teknologi Kalimantan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang geomatika dan sistem informasi geografis. Jadi di video kali ini ada beberapa outline yang akan kita bahas seperti pengertian geomatika, pengertian sistem informasi geografis atau SIG, komponen geomatika, peran geomatika di bidang transportasi, dan keuntungan penggunaan geomatika. Pengertian geomatika, khususnya di bidang teknik sipil, itu merujuk pada penerapan teknologi penginderaan jauh, pemetaan, dan sistem informasi geografis untuk mendukung perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur. Secara umumnya, geomatika adalah kedisiplinan ilmu yang mengintegrasikan data spasial dan informasi geografi untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis lokasi atau ruang. Dalam konteks teknik sipil, geomatika memainkan peranan penting dalam berbagai tahapan proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, saluran air, hingga sistem transportasi. Kemudian ada sistem informasi geografis atau SIG. Dalam teknik sipil, SIG ini biasa digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, serta memvisualisasikan data yang berhubungan dengan lokasi geografis dalam konteks pembangunan dan perencanaan infrastruktur. Dalam teknik sipil, SIG digunakan untuk membantu perencanaan, desain, dan pengelolaan proyek-proyek seperti jalan, jembatan, bangunan, drainase, dan sistem utilitas. Namun, secara umumnya, sistem informasi geografis atau SIG adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan lokasi geografi atau ruang. SIG ini mengintegrasikan data spasial atau peta atau koordinat geografi dengan data atribut atau informasi lain yang berhubungan dengan objek atau lokasi tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke komponen utama geomatika. Jadi komponen utama geomatika yang pertama ada sistem informasi geografis atau SIG. Salah satu kegunaan dari sistem informasi geografis atau SIG ini sendiri adalah untuk melakukan pengelolaan transportasi massal seperti bus, kereta api, atau metro. Selain itu, SIG juga digunakan untuk merancang dan mengelola rute serta jadwal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan penumpang, kepadatan lalu lintas, dan keterhubungan antar moda transportasi. Yang kedua ada penginderaan jauh. Salah satu kegunaan dari penginderaan jauh adalah untuk pemetaan jalan dan jembatan, yang dimana penginderaan jauh ini digunakan untuk memetakan kondisi jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya secara cepat dan akurat. Jadi penginderaan jauh ini dapat membantu dalam hal perencanaan untuk melihat kondisi infrastruktur dan merencanakan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga ada survei dan pemetaan. Survei dan pemetaan ini digunakan untuk pemetaan rute jalan dan jembatan, yang dimana survei dan pemetaan ini digunakan untuk merencanakan dan menentukan jalur terbaik untuk pembangunan jalan, jembatan, atau rel kereta api. Jadi, data yang dikumpulkan dalam survei dan pemetaan ini memberikan informasi tentang kontur tanah, kemiringan, dan kondisi geografis lainnya yang mempengaruhi desain rute. Yang keempat ada GPS dan teknologi posisi. Dengan adanya GPS dan teknologi posisi ini dapat membantu dalam hal pelacakan posisi kendaraan. GPS biasanya digunakan untuk memantau posisi kendaraan secara real time, seperti bus, truk, atau bahkan kendaraan angkutan umum lainnya. GPS dan teknologi posisi ini memungkinkan operator untuk mengatur jadwal dengan lebih efisien dan mampu menghindari kemacetan lalu lintas.
Oke, kita sampai pada materi inti, yaitu peran geomatika di bidang transportasi. Yang pertama, ada perencanaan infrastruktur transportasi. Dalam hal ini, geomatika berperan dalam pemetaan topografi dan geologi, di mana data topografi dan geologi dari area proyek sangat penting untuk merencanakan desain yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dengan teknologi seperti pemedaan digital dan penginderaan jauh, dapat memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana bentuk dan kondisi tanah. Yang kedua ada pemantauan dan pengelolaan infrastruktur. Dalam hal ini, geomatika digunakan untuk memonitoring kondisi jalan serta jembatan, di mana sistem pemantauan berbasis geomatika memungkinkan pemantauan kondisi infrastruktur secara real time. Dengan adanya teknologi seperti sensor dan drone, dapat digunakan untuk memeriksa kerusakan jalan atau jembatan, serta bisa mendeteksi perubahan dalam kondisi fisik. Yang ketiga, ada desain dan konstruksi transportasi. Geomatika sangat membantu dalam desain dan konstruksi infrastruktur transportasi dengan menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Contohnya, seperti desain geometrik jalan. Dengan menggunakan data geomatika, perancang jalan dapat merencanakan geometri jalan. Contohnya seperti panjang, lebar, dan radius tikungan dengan lebih efisien. Data ini memastikan bahwa jalan yang dibangun memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Berikutnya, ada pemetaan konstruksi 3D. Dalam hal ini, proses konstruksi penggunaan teknologi seperti pemetaan 3D dan pemodelan informasi bangunan atau BIM berbasis geomatika memungkinkan perencanaan dan visualisasi yang lebih baik dari proyek infrastruktur transportasi. Yang keempat, ada penilaian dampak lingkungan. Dalam hal ini, geomatika itu berperan dalam pemodelan dampak lingkungan seperti penggunaan alat pemetaan dan analisis geospasial. Geolog dan ahli lingkungan dapat memodelkan dampak proyek transportasi terhadap lingkungan, seperti perubahan ekosistem, polusi udara, atau gangguan terhadap habitat alami. Yang kelima ada analisis lalu lintas. Contohnya ada analisis pola lalu lintas. Dengan geomatika ini, menggunakan data dari sensor lalu lintas, kamera, dan GPS kendaraan, data lalu lintas dapat dianalisis untuk mengetahui pola perjalanan, kemacetan, dan kecelakaan. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan untuk merancang strategi pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada keuntungan penggunaan geomatika. Yang pertama, ada optimasi jaringan transportasi. Manajemen lalu lintas dengan bantuan analisis sistem informasi geografis dan data geospasial, geomatika dapat membantu dalam perencanaan dan manajemen jaringan lalu lintas. Hal ini berfungsi untuk mengoptimalkan aliran kendaraan, mengurangi kemacetan, dan mempercepat pergerakan barang serta orang. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi energi dan lingkungan. Perencanaan berkelanjutan, di mana geomatika dapat digunakan untuk merencanakan jaringan transportasi yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan mengurangi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar, serta mampu merencanakan transportasi publik untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. 3. Ada peningkatan keamanan dan keselamatan. Identifikasi titik bahaya, di mana dengan pemetaan geospasial, titik rawan kecelakaan atau bencana dapat dipetakan dan dianalisis, sehingga langkah-langkah pencegahan bisa diterapkan lebih dini. Dengan geomatika dapat mendukung pengembangan sistem transportasi cerdas yang dapat memantau, mengelola, dan merespon kondisi lalu lintas secara real time, dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Yang keempat ada penghematan biaya. Contohnya penghematan sumber daya, di mana dengan pemantauan kondisi infrastruktur yang tepat waktu, pemeliharaan yang lebih efisien dapat mengurangi pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran dan memperpanjang umur infrastruktur.
dan tamat. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.